Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang kami ucapkan di podcast Kosakata, kolaboratif, strategis, kreatif, dan informatif milik kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Sahabat Religi Surabaya, ini adalah podcast perdana milik Kemenak Surabaya, dan saya Febri Maidana Molaka, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya sudah siap. Hari ini kita akan bercakap-cakap tentang bagaimana pentingnya peran media dan juga bijak dalam menggunakan media sosial. Sudah hadir bersama dengan saya saat ini adalah Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, Bapak Muhammad Muslim, SAG, MSc. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Oke, Bapak. Untuk pertama kali ya, Pak, mungkin sebelum masuk ke pembahasan kita tentang peran media dan juga bijak bermedia sosial, bagaimana tanggapan Bapak dengan rencana kita tentang pembuatan podcast ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perdana kita ya. Betul. Podcast kita namanya Kosakata. Kosakata ini adalah bagian dari apa yang menjadi harapan saya. Karena dari podcast ini kita akan menyampaikan banyak hal kepada publik, kepada masyarakat khususnya di Kota Surabaya berkaitan dengan apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Ini media ini ya, nanti akan menjadi penyambung lidah kita kepada masyarakat untuk memberikan layanan yang lebih baik. Termasuk juga memberikan pemahaman-pemahaman di bidang keagamaan. Jadi harapan saya ke depan ruang yang kecil ini, dari ruang yang kecil ini kita bisa menyapa seluruh masyarakat di Kota Surabaya. Dari ruang pojok podcast Kosakata ini kita bisa mencerdaskan masyarakat Kota Surabaya, tentu terutama di bidang keagamaan selaku tanggung jawab Kementerian Agama untuk melakukan pembangunan di bidang keagamaan di negeri yang kita cintai. Dan layanan publik yang kita miliki untuk masyarakat. Baik Bapak, terkait dengan podcast ini kan tentu kita akan bicara banyak hal nantinya tentang perannya Kemenak Surabaya dan kita mengedukasi masyarakat tadi ya Pak ya. Saya pertanyaan awal nih Pak terkait dengan peran media. Menurut Bapak, ini dengan perkembangan informasi dan teknologi saat ini, menurut Bapak apa perbedaan yang paling terasa antara media yang dulu dengan media yang sekarang? Ya, pertama bahwa media ini sarana. Media itu sarana, tergantung kepada siapa yang memanfaatkan media itu. Dan kemudian berikutnya adalah masyarakat yang menerima pesan dari media itu. Jadi ada narasumber yang menyampaikan dan kemudian ada publik yang menerima informasi yang disampaikan. Lah, apa bedanya media saat ini dengan media masa lalu? Jadi kalau media mainstream dulu, baik cetak maupun televisi, ya, itu memiliki kode etik yang cukup ketat. Iya. Tidak semua orang menjadi jurnalis. Tidak semua orang mampu atau lulus menjadi seorang wartawan, pewarta. Betul. Nah, tapi sekarang tidak. Jadi semua orang ini sudah memiliki HP. Yang penting memiliki HP, bisa mengoperasikan HP, bikin video, kemudian mengekspos kepada masyarakat. Ya. Nah, itu tidak ada aturan-aturan kode etik di situ. Yang penting bisa meliput, kemudian disampaikan. Ada kecelakaan, orang masih berdarah-darah di video kemudian dilempar ke publik. Padahal jadi viral, ya. Jadi viral, dan itu padahal melanggar hak asasi manusia ya. Termasuk ada anak-anak jadi korban pelecehan ya, di video dilempar ke publik. Itu juga hal-hal yang mestinya tidak terjadi. Belum lagi hal-hal yang kejahatan-kejahatan sosial juga masuk melalui media yang saat ini, dunia digital. Jadi kalau dulu kan tidak mungkin ya, karena agak ketat. Jadi saya selama kurang lebih 8 tahun menjadi jurnalis itu tidak seperti
saat ini. Maka dunia digital ini menghadirkan sesuatu yang menurut saya dalam tanda petik ya penuh dengan hal-hal yang harus diwaspadai bersama. Maka butuh agar kita semua ini bijak bermedia, terutama media sosial, agar tidak menjadi sarana untuk berkonflik, sarana untuk membuli orang lain, atau sarana lain yang nanti justru menimbulkan hal-hal yang jelek secara sosial di tengah-tengah masyarakat. Ya, sahabat religi Surabaya, sebelumnya juga informasi Bapak Kepala Kemenak Surabaya ini dulu seorang wartawan senior, jurnalis senior sebelum masuk ke pegawai negeri ya Pak ya. Sehingga terkait dengan peran media sosial, kemudian bijak bermedia itu Bapak sangat mengetahui persis tentang hal ini. Makanya kenapa kita berusaha untuk memberikan edukasi kepada masyarakat lewat nantinya tidak hanya ini, nanti mungkin dari pihak-pihak yang lain, ada kepala seksi kami dari madrasah, kemudian terkait dengan KUA, dan lainnya untuk kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah Bapak tadi terkait dengan peran media. Kalau menurut Bapak nih dari sudut pandang Bapak sekarang ini, kalau media sosial yang sekarang ya Pak, itu menurut Bapak lebih membawa dampak yang baik atau justru sebaliknya Pak? Ya tentu sekali lagi media itu kan media ya, sarana. Tapi dampak dengan tidak kurang ketatnya aturan yang seperti ini nih, banyak dampak jeleknya juga. Karena antara orang yang bijak bermedia dengan yang tidak itu kayaknya bukan separuh-separuh. Orang yang bijak bermedia itu mungkin cukup sedikit. Yang tahu kode etik ya, Pak. Ini layak nggak diekspos, ini pantas nggak dipublikasikan, itu kayaknya sedikit. Orang yang sensitif terhadap kode etik jurnalis itu sangat kecil, ya kecuali wartawan ya. Orang yang paham tentang ini kira-kira kalau diekspos dampaknya baik atau tidak, itu kayaknya nggak banyak mikir. Dapat ini di-share, dapat ini di-share, dapat ini di-share. Dia penilaiannya sangat subjektif, itu pun kalau sempat dinilai. Nah, jangan-jangan belum tahu ini kira-kira seperti apa dampaknya. Udah langsung minum aja ya, betul Pak. Dan dikonsumsi orang banyak akhirnya. Dikonsumsi orang banyak, akibatnya juga fatal. Nah, mungkin salah satu yang berdampak itu di Indonesia karena kita umat beragama kita cukup beragam, itu terkait dengan isu keagamaan Pak, yang kita tangani di Kemenak juga di Kementerian Agama. Jadi gitu, kalau harapan saya kepada masyarakat khususnya di Kota Surabaya, jadilah orang yang bijak dalam bermedsos ya. Bijak bermedsos itu artinya pertama tidak asal mengupload sesuatu yang tidak jelas. Yang kedua, kalau mau mengupload harus dipikirkan dulu, ini dampaknya positif apa negatif. Nah, kalau mau mengekspos sesuatu itu juga dipikirkan, oh ini persoalan-persoalan rentan tentang persoalan SARA misalnya, jangan diekspos. Oh ini rentan, bisa menimbulkan konflik sosial, jangan diekspos. Atau menyinggung perasaan orang lain, nah itu juga tidak baik. Tidak baik. Tidak hanya agama yang melarang, tapi juga itu tidak baik dalam konteks kemasyarakatan, sehingga menyinggung perasaan orang lain dan lain sebagainya. Termasuk persoalan nyetatus ya. Nyetatus itu kadang-kadang juga bikin sakit hati orang kalau sampai menyinggung. Dibikin buat nyindir Pak ya, status pakai buat nyindir orang ya. Berkeluh kesah ya di status ya. Media sosial gunakan untuk hal-hal yang positif, membangun semangat, spirit keagamaan, spirit perjuangan, ya, spirit untuk belajar. Nah sekarang ini tidak jelas ya. Mereka itu yang diburu adalah viewer mereka, gimana bisa mendapatkan dukungan dari netizen yang banyak, sebanyak-banyaknya. Yang penting kemudian mereka dapat dapat uang penghasilan dari situ. Penghasilan dari situ. Jadi bahaya. Bahaya. Tentu pemerintah harus lebih aktif dalam rangka untuk mengoreksi konten-konten yang tidak layak. Yang tidak layak itu harus diblokir, harus agak ketat, karena kalau tidak nanti generasi kita ini akan menjadi rusak gara-gara terlalu bebasnya media sosial yang ada di
tangan-tangan mereka. orang yang tidak bertanggung jawab tadi. Nah, mungkin tadi Pak terkait dengan peran pemerintah. Ini kan salah satu podcast ini kan juga untuk mengedukasi masyarakat. Ya. Mungkin Bapak ada insight bagaimana peran Kemenak Surabaya dalam menangani hal seperti ini. Mungkin lewat madrasah atau bagaimana gitu. Jadi kalau kita sudah bersosialisasi melalui penyuluh ya, tentang pentingnya bijak bermedsos. Ya mungkin juga penting nanti kita masuk ke madrasah-madrasah, ke sekolah-sekolah, agar adik-adik itu tidak menjadi korban bullying gara-gara ini, atau justru mereka juga menjadi bagian yang pelakunya, subjek sekaligus objek mereka itu dalam hal ini. Jadi itu perlu memang penyadaran bersama tentang arif atau bijak bermedsos tadi. Menurut Bapak tantangan terbesarnya apa? Tantangan terbesarnya adalah untuk di dunia digital ini adalah membangun kesadaran ya, untuk menjadi orang yang bijaksana dalam bermedia sosial. Jadi tolong jangan konten itu harus bermakna, berdampak secara positif, bukan sebaliknya. Jadi kalau yang didahulukan adalah untuk mendapatkan keuntungan, maka negara ini akan cepat rusak. Karena nanti tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik horizontal antar umat beragama, antar umat dalam satu agama, atau bahkan dalam keluarga. Ya. Maka perlu untuk kita semua itu menjaga hal ini. Soalnya kita tadi Bapak ya nggak pakai berpikir, nggak pakai menilai, udah langsung upload aja. Ternyata dampaknya bisa sangat besar buat orang banyak. Ya. Ini kok lucu, ini kok seperti ini. Nah, belum lagi berbicara masalah agama, bahwa seluruh yang kita perbuat itu semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Iya. Jadi baik apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu jangan gampang nge-share, langsung di-share, jadi langsung di-share. Seakan-akan tidak dosa, tidak ada hal yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal sangat ada ya Pak, karena itu berdampak orang. Ya. Jika kurang baik, dampaknya juga tidak baik. Mungkin ini sih Pak, perlu kita memberikan edukasi juga untuk masyarakat. Kalau menurut Bapak, makna dari bijak bermedia sosial itu sendiri apa? Etika bermedia sosial. Jadi bijak bermedia sosial adalah suatu tindakan di mana kita tidak gegabah untuk mengekspos segala sesuatu tanpa adanya pertimbangan maslahat dan mafsadahnya, tanpa ada pertimbangan baik dan buruk. Itu sangat penting bagi kita semua. Jadi jelas sekali sebetulnya Bapak ya dari penjelasan tadi bahwa memiliki etika dalam bermedia sosial itu sekarang perlu kita bangun kesadarannya dari masyarakat. Maka harapan saya penyuluh itu juga melakukan ini, tolonglah. Belum lagi persoalan ibu-ibu yang suka pakai gaya-gaya yang kurang bagus, tidak sopan, ya. Itu banyak yang tidak baik. Harapan saya guru-guru di bawah madrasah itu membuat akun-akun tersendiri, baik di YouTube maupun di ini yang isinya masalah edukasi. Jadi tidak hal-hal yang ke arah yang tidak baik. Berarti mungkin untuk peran kita Kemenak Surabaya sendiri kan salah satunya penyuluh, guru, garda-garda terdepan masyarakat itu ya Pak ya. Bapak berarti punya harapan supaya kami gitu ya memiliki akun-akun untuk tadi memberikan edukasi ke masyarakat tadi ya Pak. Untuk sekarang apakah sudah ada instruksi yang praktis gitu Pak langsung ke? Ini kalau ke penyuluh saya pikir udah beberapa kali pertemuan yang itu sudah tersampaikan ya. Insya Allah juga penyuluh sudah mahfud tentang hal itu dan kemudian bergerak. Yang belum ini penyuluh go to school, misalnya tentang pentingnya kesadaran bijak dalam bermedsos. Karena anak-anak itu kan yang dicari
sesuatu yang menyenangkan. Menyenangkan itu belum tentu baik. Iya, betul. Jadi ada hal-hal yang bersifat negatif yang ada di situ. Makanya dengan gerakan bersama ini menyadarkan masyarakat, menyadarkan para pelajar untuk bijak bermedsos itu menjadi sangat penting. Ya. Nah, ini Pak, ini lebih spesifik lagi. Menurut Bapak, bagaimana caranya biar media sosial itu bisa digunakan secara produktif? Menurut Bapak, konten-konten yang seperti apa? Jadi bagaimana media sosial menjadi lebih produktif, itu tentu kita semua harus menggunakan media secara sportif ya. Misalnya untuk berdakwah, misalnya untuk mengedukasi masyarakat tentang apa saja. Mungkin pertanian, mungkin persoalan perdagangan, mungkin persoalan bikin kue, yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat secara umum. Jadi ada nilai-nilai edukasinya di situ. Ada nilai edukasinya. Bahkan mungkin menjadi kontrol sosial bagi pemerintah, ya, dalam hal kebijakan dan lain sebagainya. Saya pikir selama disampaikan secara bijak itu akan menjadi tetap baik. Ya, sebenarnya banyak ya Pak. Kalau mau dipikirkan itu mau bikin konten yang positif, yang baik gitu tuh sebetulnya ada banyak gitu ya Pak ya. Tinggal nanti memang kekreatifan setiap orang terus bagaimana dia mengembangkan media sosialnya gitu ya. Itu perlu tadi sih mengeksplor lingkungannya ya Pak ya. Baik. Berikutnya Pak, kalau menurut Bapak bagaimana peran generasi muda ini Pak? Karena kan sekarang kalau ngomong media sosial itu yang pengguna paling banyak itu ya sebenarnya juga di generasi baby boomer, kita sebutnya gitu ya Pak, milenial. Tapi sekarang katanya Gen Z nih Pak yang menguasai dunia digital. Nah itu menurut Bapak bagaimana cara menciptakan lingkungan digital yang positif lewat peran generasi muda ini Pak? Pertama, sebelum masuk ke situ, saya berharap para orang tua ya untuk terus memberikan pendampingan atau mengevaluasi. Harus terkoneksi tuh akunnya punyanya anak-anak kita itu dengan orang tua agar bisa dikendalikan ya. Karena dunia medsos itu dunia tanpa batas. Tanpa batas. Anak-anak bisa mengakses kemana saja dan apa saja yang akan dilakukan itu bisa. Maka tanpa pendampingan nanti dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana dengan Gen Z? Gen Z ini saya suka ada beberapa influencer ya, muda ya, seperti Adam Sidik dan lain-lain. Bagus, dan itu mengedukasi bagi teman-temannya, bagi yang segenerasinya, bagi yang di bawahnya, itu sangat luar biasa. Ya, saya harap muncul Gen Z yang seperti ini, bukan sebaliknya jadi penikmat saja juga kurang baik, tapi juga harus menjadi subjek dalam hal ini untuk mengisi ruang-ruang kosong yang itu mungkin hanya dimiliki oleh anak-anak Gen Z. Nah mungkin sebelum bagian terakhir ya Pak ya, kadang-kadang itu kan anak muda sekarang itu mereka karena pengen kelihatan misterius, itu sebenarnya bikin akun-akun yang disembunyikan dari orang tua Pak. Padahal tadi Bapak pengen supaya orang tua bisa ikut mantau. Nah mungkin ada kiat-kiat dari Bapak supaya komunikasi orang tua dengan anak-anak muda ini bisa lebih terbuka sehingga tadi termasuk membagikan media sosial itu bukan sesuatu yang sulit bagi anak muda ke orang tua. Gimana Bapak? Jadi memang tidak serba semudah membalik tangan ya. Semua harus berproses. Tumbuhnya kesadaran di masing-masing kita semua itu menjadi sangat penting agar kita bisa mengarahkan anak-anak kita itu menjadi lebih baik. Dan anak kita itu sejujurnya itu bisa jadi jauh lebih kreatif daripada kita. Ya. Karena memang dunia mereka di situ. Betul. Sekarang ini adalah dunia mereka, bukan dunia kita. Tapi kita jangan lupa bahwa kita ini adalah bertanggung jawab untuk memberikan pengawasan kepada mereka agar tidak berjalan sendiri tanpa ada kendali dari orang tua. Bahkan guru itu kalau misalnya semua guru konten yang baik-baik,
anak-anak pada akhirnya ketika buka Akun gurunya. akun gurunya itu akan mendapatkan ilmu yang baik. Itu juga akan menyelamatkan generasi kita. Bahkan bisa meniru mungkin ya Pak ya Bisa dari meniru. konten-konten itu ya. Jadi makanya ruang-ruang kosong itu harus diisi oleh hal-hal yang kebaikan-kebaikan. Jangan dibiarkan kemudian dunia digital ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak paham tentang agama dan lain sebagainya. Kementerian Agama khususnya harus hadir dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat melalui media-media sosial juga. Baik Bapak, ini untuk terakhir ya, dan dari obrolan tadi tuh bisa kita simak bersama bahwa ini nggak cuman untuk orang dewasa aja, tapi untuk generasi muda pun ini bisa menjadi sebuah edukasi yang sangat baik terkait dengan peran media dan bijak bermedia sosial. Nah, terakhir Bapak, apa harapan Bapak terhadap perkembangan media ke depan dan pesan Bapak untuk masyarakat tentang bijak bermedia sosial? Harapan saya monggo bareng-bareng kita saling mengkoreksi, kita saling berusaha untuk membatasi hal-hal yang negatif di media sosial kita dengan cara bijak itu tadi, tidak mengekspos kecuali sudah dipikirkan dampaknya, tidak mengekspos sesuatu ke ranah publik melalui media sosial jika hal itu tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi memang harus tumbuh dari kesadaran ini dari masing-masing individu. Ya. Dan orang tua, guru memiliki peran strategis di situ, dan Kementerian Agama akan terus hadir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya bijak bermedia sosial, insya Allah. Terima kasih banyak Bapak untuk edukasinya, dan saya juga mengingatkan untuk sahabat religi Surabaya nanti bisa mengikuti akun-akun media sosial milik Kemenak Surabaya, karena di sana kita memberikan banyak edukasi dalam bentuk flyer, video yang itu sekiranya bisa menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Dan kita Kementerian Agama itu tidak hanya satu agama, tapi ada 6 agama yang ada di Indonesia, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Dan kita Kemenak Surabaya ya Pak ya, siap untuk terus mengedukasi masyarakat ya Pak ya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan podcast Kosakata kolaboratif, strategis, kreatif, dan informatif. Dan yang terlebih lagi terima kasih banyak untuk Bapak Muhammad Muslim yang sudah memberikan edukasi buat kita semua. Semoga ini bermanfaat untuk Kota Surabaya dan bahkan lebih luas lagi harapannya, sehingga setiap nanti akan kita sajikan kepada masyarakat melalui podcast ini bisa menjadi satu pelajaran yang berharga, bisa menjadi panduan kehidupan sehari-hari, supaya tadi ya yang kita yang salah satunya dunianya sangat lekat dengan media sosial, dengan dunia digital, kita semakin peka dan bahkan bisa membawa dampak-dampak yang positif. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan podcast Kosakata. Terima kasih Bapak, sehat selalu dan diberikan berkah barokah menjalankan tugas sehari-hari sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Baik, sekian, terima kasih. Terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua.